Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk membahas tentang mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membahas tentang analisis terhadap rekomendasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekomendasi dapat diartikan sebagai hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya baik, biasanya dengan surat penyuguhan. Masih dalam rujukan yang sama, rekomendasi juga dapat dimaknai sebagai saran yang menganjurkan, membenarkan, menguatkan. Dalam hal ini, tahapan rekomendasi adalah tahapan penetapan dan pengesahan terhadap alternatif kebijakan agar memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten agar kebijakan tersebut benar-benar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh sebuah lembaga. Sebagaimana beberapa pertemuan yang telah kita laksanakan, sudah beberapa poin yang sama-sama dibahas dalam perkuliahan untuk tahapan pengambilan kebijakan. Menurut William Endan, proses kebijakan sebagai berikut. Yang pertama adalah perumusan masalah. Di situ disusun agenda. Kemudian yang kedua, forecasting. Dilakukan formulasi kebijakan. Berikutnya adalah rekomendasi kebijakan. Dilakukan adopsi kebijakan. Selanjutnya, monitoring kebijakan dengan implementasi kebijakan. Dan yang terakhir, evaluasi kebijakan dengan penilaian kebijakan. Untuk makalah saya sekarang ini yaitu tentang rekomendasi kebijakan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai model-model rekomendasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, mengenai aksi-aksi dalam rekomendasi kebijakan. Yang pertama adalah advokasi ganda, merupakan pendekatan untuk melakukan perbandingan secara sistematis dan penilaian secara kritis terhadap sejumlah peluang pemecahan, bukan sebagai cara untuk mempertahankan suatu posisi atau pendapat secara membabi buta. Berikutnya yaitu model pilihan yang sederhana mengandung dua elemen utama, yaitu premis fakta dan premis nilai. Dan yang ketiga adalah model pilihan kompleks didasarkan banyak asumsi-asumsi, yaitu banyaknya pembuat kebijakan, ketidakpastian atau resiko, dan akibat yang terus berkembang sejalan dengan berjalannya waktu. Berikutnya yaitu tentang kriteria untuk rekomendasi kebijakan. Yang pertama adalah efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang kedua, efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Yang ketiga, kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Yang keempat, kriteria kesamaan, berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda. Yang kelima, responsivitas, yaitu responsiveness, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan
preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria kelayakan biasanya bersifat terbuka karena pendefinisi kriteria ini dimaksudkan untuk menjangkau keluar kriteria yang sudah ada. Yang ketiga yaitu membahas tentang pendekatan-pendekatan untuk rekomendasi. Pendekatan-pendekatan untuk rekomendasi yang pertama adalah analisis biaya manfaat, yaitu suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dan total keuntungan dalam bentuk uang. Yang kedua, analisis biaya efektivitas adalah suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analis untuk membandingkan dan memberikan anjuran kebijakan dengan mengkuantifikasi total biaya dan akibat. Biaya dapat diukur dengan uang, sementara efektivitas diukur dalam suatu barang, pelayanan, atau beberapa satuan nilai akibat lainnya. Yang keempat yaitu metode untuk rekomendasi. Metode-metode untuk rekomendasi. Yang pertama, pemetaan sasaran adalah teknik yang digunakan untuk menyusun tujuan, sasaran, dan hubungannya dengan alternatif kebijakan. Yang kedua, klarifikasi nilai adalah prosedur untuk mengidentifikasikan premis nilai atas dasar seleksi terhadap sasaran kebijakan. Yang ketiga, kritik nilai adalah serangkaian prosedur untuk menguji mana yang lebih meyakinkan antara argumen-argumen yang saling berlawanan dalam suatu debat mengenai tujuan kebijakan. Yang keempat, perumusan elemen biaya adalah suatu prosedur untuk mengklarifikasikan dan mendeskripsikan semua biaya yang akan dikeluarkan dengan ditetapkan dan dilaksanakannya program. Yang kelima, estimasi biaya adalah prosedur untuk menyediakan informasi tentang nilai uang masing-masing komponen dari struktur elemen biaya. Yang keenam, harga bayangan suatu prosedur untuk membuat keputusan subjektif tentang nilai uang dari manfaat dan biaya ketika harga pasar tidak dapat dipercaya atau tidak tersedia. Yang ketujuh, pemetaan hambatan adalah suatu prosedur untuk mengidentifikasi keterbatasan dan hambatan yang menghadang jalan untuk mencapai sasaran kebijakan dan program. Kedelapan, internalisasi biaya adalah prosedur untuk memasukkan semua biaya luar yang relevan ke dalam struktur elemen biaya internal. Kesembilan, discounting adalah prosedur untuk memperkirakan nilai saat ini dari biaya dan manfaat yang akan diperoleh pada masa mendatang. Kesepuluh, analisis sensitivitas adalah suatu prosedur untuk mengetahui sensitivitas hasil analisis biaya manfaat atau biaya efektivitas terhadap asumsi-asumsi alternatif tentang kemungkinan tingkat biaya benar-benar terjadi. Yang ke-11, analisis fortiori adalah prosedur yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih alternatif dengan cara memecahkan ketidakpastian untuk menyetujui suatu alternatif yang secara intuitif lebih disukai, tetapi setelah analisis pendahuluan diketahui lebih lemah dibandingkan alternatif lain. Ke-12, analisis plausibilitas adalah prosedur untuk menguji rekomendasi yang menentang pernyataan yang berlawanan. Bagian kelima yaitu membahas tentang metode rekomendasi kebijakan. Pertama ada metode perbandingan, yaitu semua alternatif kebijakan yang akan dievaluasi dibandingkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kemudian dipilih salah satu alternatif kebijakan yang memperoleh nilai yang tinggi. Metode kedua yaitu metode memuaskan, yakni pemilihan alternatif
dilakukan atas dasar kemampuan setiap alternatif memenuhi kriteria persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila tidak ada alternatif yang memenuhi semua kriteria, maka perlu mengurangi jumlah kriteria yang ada. Metode yang ketiga yaitu lexicographic ordering method, yakni semua alternatif kebijakan diperbandingkan dan di-ranking berdasarkan suatu kriteria dari yang paling penting. Dan metode yang keempat yaitu non-dominated alternative method, yakni melakukan evaluasi terhadap semua alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan untuk mengetahui sejauh mana memenuhi kriteria tersebut. Alternatif yang skornya rendah disingkirkan dan yang lebih unggul dianalisis lebih lanjut. Demikian untuk pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai analisis biaya dan manfaat pendidikan. Pertama, tentang tujuan analisis biaya manfaat. Memberikan kemudahan, memberikan informasi pada para pengambil keputusan untuk menentukan langkah atau cara dalam pembuatan kebijakan sekolah guna mencapai efektivitas maupun efisiensi pengolahan dana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan. Mengukur manfaat pendidikan. Keuntungan pendidikan tidak selalu dapat diukur dengan standar nilai ekonomi atau uang, tetapi memiliki nilai ekonomi juga memiliki nilai sosial. Yang pertama yaitu dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, dapat tidaknya memperoleh pekerjaan. Ketiga, besarnya penghasilan gaji yang diterima. Keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Ketiga, keunggulan implementasi analisis biaya manfaat, yaitu yang pertama, penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Jika efisiensi terjamin, pencapaian kesejahteraan masyarakat dari kebijakan publik yang diimplementasikan lebih maksimal. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Dalam penghitungan biaya maupun manfaat diukur dengan mata uang sebagai unit nilai sehingga memudahkan efisiensi. Yang ketiga, sangat kompatibel dengan penghitungan biaya manfaat kebijakan proyek dalam skala besar atau makro, khususnya yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Keempat yaitu kelemahan implementasi analisis biaya manfaat. Yang pertama, analisis ini membutuhkan waktu dan prosesnya yang sangat lama dan hanya bisa diimplementasikan pada proyek atau kebijakan yang bersifat makro. Kedua, pemilihan kebijakan atau proyek yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Yang ketiga, analisis ini tidak memiliki fleksibilitas tinggi karena semua penghitungan dilakukan secara kuantitatif. Dalam makalah ini, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pohon keputusan kebijakan pendidikan di Indonesia. Definisi pohon keputusan. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Tujuan pohon keputusan. Yang pertama, membantu pengambil keputusan membuat serangkaian keputusan yang melibatkan peristiwa ketidakpastian. Yang kedua, membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan rekod yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan-aturan keputusan. Dengan masing-masing rangkaian pembagian, anggota himpunan hasil menjadi mirip satu dengan yang lain. Kelebihan pohon keputusan. Yang pertama yaitu daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global
dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan, karena ketika menggunakan metode pohon keputusan maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Kemudian fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Yang keempat, dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Sedangkan kekurangan dari pohon keputusan adalah yang pertama, terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Dan keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Selanjutnya mengenai prosedur pembentukan pohon keputusan. Yang pertama, pohon dimulai sebagai node tunggal, akar yang merepresentasikan semua data. Yang kedua, sesudah node root dibentuk, maka data pada node akar akan diukur dengan information gain untuk dipilih atribut mana yang akan dijadikan atribut pembagiannya. Yang ketiga, sebuah cabang dibentuk dari atribut yang dipilih menjadi pembagi dan data akan didistribusikan ke dalam cabang masing-masing. Keempat, algoritma ini akan terus menggunakan proses yang sama atau bersifat rekursif untuk dapat membentuk sebuah decision tree. Yang kelima, proses pembagian rekursif akan berhenti jika salah satu dari kondisi di bawah ini terpenuhi, yaitu semua data dari anak cabang telah termasuk dalam kelas yang sama. Semua atribut telah dipakai, tetapi masih tersisa data dalam kelas yang berbeda. Dalam kasus ini diambil data yang mewakili kelas terbanyak untuk dijadikan label kelas. Tidak terdapat data pada anak cabang yang baru. Dalam kasus ini, node down akan dipilih pada cabang sebelumnya dan diambil data yang mewakili kelas terbanyak untuk dijadikan label kelas. Model pohon keputusan bisa dilihat sebagaimana di layar. Ini gambaran umum model pohon keputusan. Demikian untuk presentasi makalah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.